Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada sore hari ini saya baru siap melakukan penyulaman ya, sebagian ya. Bibitnya masih ada di rumah karena kita kerja setengah hari habis Jumat tadi. Kalau pagi misalnya kayak tadi kita ada kelelahan satu lagi untuk melakukan pembuatan bedengan untuk sayur bayam ya. Ini alhamdulillah kita hari ini sudah jadwalnya untuk melakukan penyemprotan ya. Untuk hari ini kita pakai produk Syngenta semua kawan-kawan. Insek sama funginya itu Syngenta kawan-kawan. Alhamdulillah saya hari ini pakai insektisida bermerek dagang Pegasus ya. Bahan aktifnya mana dia? Insektisida dan akarisida nih ya. Kontak dan lambung mana di belakang ya. Dia ini bisa dibuka ini kalau Pegasus ya. Diaventuron ya. Bahan aktifnya diaventuron ya. Dan ini kita tuang dulu. Karena cabenya sudah banyak yang keriting ya. Keritingnya permasalahannya ini dengan kelebihan air di bedengan kawan-kawan. Dia kejadiannya seperti subur, ujung-ujungnya akhirnya pucuknya di keriting. Jadi keriting dia. Maka hati-hati. Sebenarnya ini nggak bisa kita lakukan dulu karena takut rontok bunga dia ya, tapi kita coba aja dulu. Ini fungisida merek dagangnya Amistartop kawan-kawan ya, untuk fungi ya. Karena musim hujan ini jamurnya pun sudah banyak, fitoforanya pun satu-satu sudah ada, maka kita harus melakukan terus, jangan merembes. Ini baru, kalau yang Pegasus itu punya lama punya kawan, itu yang di rumah. Kita masih punya satu lagi untuk persiapan Pegasusnya, dan agrimeknya pun ada, masih banyak bahan aktif abamectin kalau agrimek ya. Kalau ini bahan aktifnya ada nih, ada tapi mana ya, bahan aktifnya azoxystrobin dan difenoconazole ya, dua terus nih ya, dua bahan aktifnya kawan-kawan ya. Dan saya tidak pakai MKP dulu ya, tunggu kadar air pH tanahnya maksimal dulu. Karena jangankan kita pakai MKP, ini saya pakai pupuk kalsiumnya ya. Sebenarnya ini harus pakai kocor, pakai dolomit, karena saya nggak sempat. Saya aja ini yang nggak sempat. Kita kocok dulu. Pakai dolomit baru ini, baru cocok ah. Kocok pakai dolomit biar tanahnya mengeras, kadar airnya diperkecil. Kadar airnya diperkecil kawan-kawan. Kalau misalnya yang udah banyak buah nih pasti mati kawan-kawan.
Kalau misalnya kita tanya sama orang-orang apa, sales, layu fusarium, layu bakteri, kadar airnya udah penuh di dalam, mana ada boleh hidup dah. Karena cabai ini bukan tanaman hidup di dalam air, kawan. Kalau misalnya mengendap air sekitar 2 atau 3 hari, akarnya bisa bermasalah. Nah, takutnya ya, kalau kita pemula kayak saya ini ya, jumpa sama sales-sales ya, itu cukup bahaya. Penyot semua uang kita beli obat. Kalau misalnya saya ini cabai saya ini selama musim hujan ini pun nggak saya kocor, nggak pernah saya kocor. Saya buat lambat aja, ya. Karena kadar airnya masih banyak di dalam bedengan kita ini. Kalau kita kocor juga bermasalah, kena pupuknya. Nah, kawan-kawan, bermasalah juga. Lebih cepat lagi untuk proses dia mati. Kita tuang dulu ya. Nah, sekarang ini udah mendung lagi, kawan-kawan. Nah, maka saya pakai penembus. Aduh, tumpah ya Allah. Nah, pestisidanya tumpah. Yuk kita lihat cabai yang tidak ada jalan ya, nggak jalan ya. Nah, ini bermasalah dengan air. Ini bermasalah dengan air, ya. Kadang-kadang ada cabai juga yang bisa tahan air ada yang tahan ya. Ini bermasalah dengan air, kawan nih. Nah, keriting kayak gini dia jadinya. Air bermasalah. Maka cabai ini tidak boleh banyak air dan tidak boleh kekurangan air. Maunya yang yang maksimal ya, yang pas ya. Nah, ini lihat. Becek dah tanahnya. Masih bukan lembab lagi, masih becek. Maka yang ini udah segini dan yang ini sudah segini, ya kan? Tapi dia masih seperti baru kita tanam, padahal ini udah lama. Kayak gitu, kawan-kawan. Jangan asal beli obat ya, dipengaruhi sama orang-orang yang jual obat. Nggak ada obat kalau misalnya dia kena permasalahan dengan alam. Nggak bisa menganti ya. Nah, seperti ini, kawan. Mana akar dia, rumput ini jahat nih, rumput liar. Nah, seperti ini, bisa lihat seperti ini, karena dia becek, nggak jalan. Nah, dia nggak mau besar, tua sendiri dia, udah berbuah, ya kan? Karena mengendap air, sengsara dia. Makanya saya nggak cari obat apa-apa. Nah, sebenarnya ini kalau bisa ya, kita kocor pakai dolomit. Itu hanya solusi kalau bisa. Nah, supaya tanahnya, kadar airnya bisa diperkecil. Diperkecil kayak mana? Nah, bukan untuk menghilangkan, nggak bisa juga karena hujan terus ya. Nah, diperkecil maksudnya tanahnya dari kadar airnya bisa diperkeras sedikit, nggak bisa sepenuhnya. Nah, marah airnya nanti. Sebenarnya ini cabai ini semua bakal bagus kemarin tuh, berhubung hujan deras sekali sampai terendam kemarin yang sebelah sana, maka kayak ginilah jadinya.
Ini bisa kita obatin ya. Mungkin pakai Pegasus itu bisa juga itu. Tapi syaratnya di bedengan harus kering dulu. Karena permasalahannya di bedengan kawan-kawan. Ya. Permasalahannya di bedengan, bukan cabenya, bukan daunnya. Masalah di bedengan karena kebanyakan air di bedengan, maka terjadilah di daunnya, daun cabai. Dia seperti subur. Seperti subur, daunnya besar-besar, mengeras, lalu daun pucuknya dikuningkan dan dikeritingkan kayak gitu. Saya udah beberapa kali kejadian kayak gitu, hasilnya juga kayak gitu. Maka sebagai penelitian saya lihat beberapa kali saya tanam cabai, memang selalu kayak gitu. Misalnya udah musim hujan, itu jadi permasalahannya. Maka kalau misalnya kita mau tanam cabai, kalau mau yang bagus biar jauh dari penyakit-penyakit, ya, carilah lahan yang tanahnya yang sesuai, ya, yang cocok untuk cabai. Kayak mana yang cocok untuk cabai? Tanah semua bagus, nggak bisa kita bilang tanahnya itu nggak bagus, karena kan semua tanah itu kita pun dasar dari tanah, ya. Tengok ini kawan-kawan, ini jatuh kemarin sampai dia bercabang di atas mulsa. Ini bunga-bunganya. Kan udah ada buahnya pun. Cabai saya nggak serentak, maklum aja saya kerja sendiri. Saya petani, bukan pengusaha tani ya. Saya petani, saya bukan pengusaha tani dan bukan kuli tani ya. Dia ada kategori 3. Misalnya ada orang yang punya uang untuk bertani, itu orang pengusaha tani. Dia pekerjakan orang. Maka ada satu lagi kuli tani, orang yang dipekerjakan orang. Orang yang digajikan ya, digaji per hari gitu. Itu namanya kuli tani. Itu keriting juga. Dia kejadiannya kan seperti macam bule. Ada orang bilang virus Gemini. Itu permasalahannya itu semua di dalam tanah. Bukan permasalahan utamanya dengan daun cabai. Itu harus kita pegang kawan-kawan. Ya, maka tanahnya harus disterilkan. Bakteri-bakteri semua. Misalnya musim hujan, jangan bakteri tersebut bangun ya, hidup, karena bakteri itu misalnya ada kelembaban memang hidup dah ya. Maka jangan salah paham ya, jangan kena nanti orang sama beli obat ini, beli obat itu uangnya mampus koyak kantong kita kawan. Obat cabai sama obat manusia udah mahal obat cabai kawan sekarang ya. Pupuk juga ini cukup banyak bunganya kawan ini. Cukup banyak sekali, tapi pucuknya coba lihat. Udah mulai ya kan, udah mulai kan. Maka ini banyak sekali bunganya. Ini sempat jatuh, hidup dia berkembang, posisi jatuh dia ya. Mudah-mudahan aja buahnya tidak bermasalah. Yang penting kita harus dapat hasilnya dulu, karena harganya pun lagi cocok ya, membantu kita sebagai petani harga ya. Maka dari itu ini pengalaman yang ada, saya pernah kejadian itu saya alami.
yang pernah saya alami, yang pernah kejadian sama saya, maka saya bilang. Karena saya sering, karena lahan saya itu di apa, di seperti rawa ya. Karena sering kali saya kejadian kayak gitu. Misalnya ini kering, ini sembuh, kita obatin, tapi bunga ini rontok ya. Maka saya pakai kalsium walaupun apa-apa, supaya bunganya jangan jatuh. Apalagi musim hujan kayak gini, biar bunganya jadi ya. Maka saya nggak pakai MKP dulu. Sebenarnya bisa kemungkinan nggak bermasalah ya, tapi saya khawatirkan juga karena gini ceritanya. Air di dalam bedengan kita masih banyak. Daunnya seperti ini dibuat air subur dia. Kita tambah lagi MKP pupuknya di daun ini yang makan. Tulang-tulang ini yang makan pupuk yang kita kasih kawan-kawan. Pinggir ini, tulang-tulang yang tengah-tengah ini, dia yang makan pupuk yang kita kasih. Yang salahnya, jadi maka saya tidak berikan pupuk dulu, maka itulah alasannya. Oke lah, jangan lupa subscribe, like dan komen. Ini yang saya bilang, saya ngomong ini sama kawan-kawan semua, itu semua sudah saya alami kawan-kawan ya. Maka ilmu saya nggak saya pendam, saya kasih untuk semua orang ya. Karena ilmu yang sama kita lakukan, kita terapkan di lapangan, obat yang sama, insek sama, fungi sama, semua sama, pupuk ukurannya sama, tapi rezekinya nggak tentu sama. Rezekinya itu nggak tentu sama ya. Karena dari itulah saya nggak takut, yang saya sudah alami kasih sama kawan-kawan semua, supaya petani ini maju, makmur dan berkembang untuk selamanya ya. Hati-hati jangan dipermainkan oleh sales. Pada petani-petani pemula, hati-hati. Misalnya mau coba-coba silakan, sayang ya. Oke lah, cukup di sini kawan-kawan. Jangan lupa like, subscribe, like dan komen bila ada yang berkenan. Maka dari itu kita pamit dulu, mau melakukan penyemprotan karena ini udah mau maghrib. Cukup di sini saja. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.